beriman, berilmu dan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Ini saya mohon maaf dengan waktunya nih, kita ngobrol-ngobrol aja nih. Saya ingin masukan dari Bapak Ibu terkait kondisi anak-anak kita ya di kelas gitu. Yang saya rasakan anak-anak kita siswa SMK 3 ya. Ini ketika dalam diskusi juga ketika disuruh ke depan untuk presentasi, mereka rata-rata sulit gitu ya. Yang saya rasakan sama nggak? Sama. Oh sama ya. Nah mungkin ini kita harus cari solusi ya, bagaimana supaya mereka itu terbiasa, karena kan yang namanya nanti di dunia kerja mereka itu dituntut untuk ya bisa komunikasi, kemudian juga menyampaikan ide, gagasan dan sebagainya. Nah, ini secara umum berarti sama ya, Bu Wi, gimana? Kalau sama Pak, cuma ada memang tidak semua siswa pemalu ya Pak ya, tapi ada juga yang siswa tuh udah berani gitu. Jadi kalau saya strateginya mungkin ini saran yang pertama pembelajarannya pakai project aja Pak. Oh project, oke. Jadi nanti di project itu siswa kan membuat. Terus merancang juga. Nah, kalau sudah jadi proyeknya baru dipresentasikan. Nah, saya rasa dengan proyek itu anak bisa melatih keberanian sambil diskusi dengan teman-teman. Oke, ya Bu Win menyarankan itu proyek ya. Memang selama ini kita juga di proyek kan udah proyek ya. Cuma memang ketika tampil di depan, Bapak Ibu merasakan nggak yang tampil itu orang-orang itu aja gitu. Nah itu, kita mungkin ke depan harus ada solusi ya, bagaimana supaya caranya yang biasa tampil ke depan dan sebagainya itu bisa bergantian dan juga semuanya bisa berani gitu ke depan untuk menyampaikan presentasi, pendapat, juga bertanya dan menjawab gitu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, kondisi ini berarti secara umum ya. Jadi memang anak-anak kita memiliki karakter dan kesulitan terutama ketika public speaking, sebenarnya ya public speaking berbicara di hadapan umum. Mudah-mudahan. Gimana? Masukan misalkan ya. Kita tuh ke pemahaman anaknya dulu Pak. Ya, pemahaman anaknya dulu tuh ketika misalkan anak maju ke depan tuh
tidak diiming dengan nilai. Oke. Tapi si anak itu tuh maju tuh supaya kesadaran terlatih. Tapi di sini jangan maju dapat nilai atau apa. Oke. Jadi mungkin anak tuh terlalu beban diiming-iming nilai atau Oke, beban ketika maju. Ya. Tapi di sini tuh lebih ke pemahaman anaknya dulu supaya berani dulu supaya maju sehingga terbiasa gitu Pak. Oke, bagus sekali itu ya. Mungkin di kita juga kan mulai menerapkan budaya positif ya, bahwasanya setiap anak itu melakukan sesuatu itu bukan karena istilah penghargaan dan sebagainya, tetapi karena kesadaran sendiri dan karena ilmu yang telah dimiliki. Oke, bagus sekali Pak Dudi ya. Oke, ini menjadi ide dan gagasan kita bersama untuk mencari suatu program ya, prakasa perubahan untuk supaya anak-anak memiliki kemampuan dalam public speaking gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu waktunya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi saya dalam melaksanakan aksi nyata di program guru penggerak. Terima kasih Pak Jiki, Bu Wiwi dan Pak Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Bapak ini masukannya ini terkait kita kan SMK nih. Ya, tentunya kalian setelah lulus ingin kerja kan ya? Nah, dengan kerja ini tentunya kalian telah mempersiapkan segalanya ya, selain ilmu pengetahuan yang diperoleh, juga kemampuan kalian yang memang ini dibutuhkan di dunia kerja, yaitu dalam hal komunikasi ya. Kita kadang melihat Bapak sebagai guru, kadang anak SMK tuh ketika diminta untuk berbicara di depan dan dalam diskusi, kadang mereka itu sulit berbicara dan disuruh bertanya tidak mau, ataupun disuruh ke depan untuk mengungkapkan pendapat dan nah, kira-kira kenapa? Penyebabnya apa? Tidak percaya diri. Oh, dia tidak percaya diri. Oke, ya. Kalau yang lain? Malu. Oke, ya, ngerti. Malu. Terus? Takut apa? Kalau di apa Takut salah. Oh, takut salah. Sehingga ada di depan. Oke. Oke, ada yang lain? Gugup. Oke, gugup. Ya, mungkin di sini rasa takut, kemudian juga gugup dan sebagainya. Ini karena memang kalian belum terbiasa ya. Untuk pertama kali ini saja takut, gugup dan sebagainya. Ya, tapi ini kita diupayakan kalian ketika diskusi aktif dan sebagainya. Makanya nanti kita akan cari solusi ya, bagaimana agar kalian mau berbicara ketika diminta, kemudian juga bisa menyampaikan pendapat dan sebagainya, ketika kalian membuat pertanyaan ya, baik terbiasa. Nah, kemudian ini nih, biasanya ketika jam pelajaran praktek ya, jamnya kan banyak ya, ada yang 5 jam, ada yang 6 jam ya. Nah, kalau nggak ada gurunya, ya apa yang kalian lakukan itu atau di ruang BK? Hah? Apa? Oh, seperti TikTok. Oh iya. Yang lain gimana? Kadang suka ngobrol-ngobrol sama teman kalau lagi Oke, ngobrol. Ngobrolnya ngobrol pelajaran bukan? Ada. Oke, ngobrol apa ini? apa aja gitu. Oke, ngobrol apa aja ya? Apa? Tidur, waduh. tidur. Jadi lumayan ya, berapa jam tidur? Oke, sampai bisa mimpi ya. Oke, yang lain lagi gimana? Oke, main game, waduh, ini main game kuota habis ya. Gamenya nggak selesai ya. Nah, oke, nah ini terima kasih masukannya ya. Jadi mungkin cukup dari Bapak, terima kasih sekali lagi telah menyampaikan pengalaman dan diskusi ini. Kalian bisa menjawab sesuai dengan apa yang kalian kerjakan ya. Oke, terima kasih. Silakan nanti menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
orang supaya bisa lancar ngomong di depan itu, sebelum dia ngomong di depan, dia tuh harus menguasai dulu apa yang akan dia katakan di depan. Jadi kenapa orang-orang itu malu, kenapa orang-orang itu erup-erup di depan? Karena ketika di depan otak dia itu blank. Nah, otak dia itu blank. Jadi kenapa dia nggak bisa berbicara di depan? Karena apa yang dia pelajari ketika di depan itu malah menjadi blank. Nah, gimana caranya? Mungkin kita harus sering berbicara di depan, jadi sering memberanikan diri untuk maju ke depan gitu. Ada yang bilang juga berpengetahuan itu baik, tapi ketika kita tidak tahu cara menyampaikannya, itu pengetahuan itu tidak akan berguna. Jadi ya, public speaking ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat buat kita pelajari. Meskipun tidak ada pelajaran di sekolah, kita bisa mendapatkannya di organisasi, di eskul, dan ketika presentasi juga kita bisa mendapatkannya gitu. Ada yang mau nambahin lagi? Saya setuju dengan pendapat Raja ya soal bukan sebenarnya kita bukan malu tentang orang-orang lihat kita gitu, tapi kita tuh takut salah sebenarnya. Kita takut salah ngomong, terus takut diketawain, nah benar. Terus sama kita tuh takut untuk apa ya? Untuk takut salah sebenarnya, takut salah. Dasarnya takut salah. Karena kalau kalian mikirnya kalau kalian salah ngomong atau kalian buat kesalahan pasti bakal diketawain gitu. Padahal mah ya lepas aja gitu sebenarnya. Jangan takut salah. Biar pede, biar lancar. Coba latih berbicara di depan keluarga, terus depan guru, harus belajar pede. Mungkin kesimpulannya, anak-anak muda zaman sekarang itu sebenarnya dia bisa berpublic speaking, cuman rasa malunya lebih kuat daripada rasa beraninya. Anak-anak muda zaman sekarang itu tidak bisa melawan dirinya sendiri. Dia tidak bisa melawan rasa malunya gitu. Selain melawan rasa malu, kita juga harus menambah literasi supaya apa yang kita sampaikan itu menjadi lebih berbobot gitu. Mungkin segini aja diskusi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi solusi saya dari nggak pede sama takut disorotin gitu. kalau disorotin itu mungkin ini bisa mungkin berbicara saya sama berinteraksi sama orang lain itu. Jadi kayak apa sih, sorakannya bisa diabaikan aja gitu. Ya. Apalagi kalau kita bener mah ya berarti ya nggak usah takut salah. Tidak ada solusi dari masalah. Kalau dari litigasi abain aja, abain. Iya. Jadi tidak harus benar juga sih kalau harus benar. Sebenarnya sih kayak nggak usah benar aja. Jadi kita benerin pendapat yang penting berani takut salah. Kan salah juga nggak ngaruhin ke apa-apa, cuman Kan belajar lagi. iya belajar. Jadi kan juga dikasih tahu teman-temannya juga jangan nyalahin kalau ada yang salah teh. Jadi cek solusi. Kalau Rachel ada solusinya yang kayak kurang harus canggih sama pakai guru kan kayak kita bisa solusinya kalau misalnya di luar sekolah atau di luar jam pelajaran kan bisa misalnya ketemu guru yang belum dekat, nah kan bisa ngobrol, kalau ada ngobrol kayak gitu kan bisa mendeketin. Tapi kalau gurunya cuek, Kan kebanyakan guru pasti kalau ditanya mau ngejawab gak sih? ya tapi kan bisa ada yang cuek juga. Betul, makan. Kalau yang cuek ya udah nanti sana aja. Kalau nggak ketemu mah ke rumahnya aja. Iya silaturahmi kan. WA kan di rumah, jangan HP. Zamannya udah gampang, komunikasi. Ini ke rumah langsung. Kalau emang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak akan mensosialisasikan tentang program beriman, berbagi ilmu dan pengalaman. Di sini merupakan implementasi dari student agency. What is student agency? Apa itu student agency? Student agency kalau di dalam bahasa Indonesia itu cara bahasa agen murid ya, tapi di sini adalah kepemimpinan murid. Jadi di sini program ini mempromosikan voice, choice, dan ownership pada kegiatan pembelajaran. Ya, jadi di sini program yang menerapkan student agency ini diharapkan murid ini menjadi pemimpin dalam pembelajarannya sendiri, ya. Jadi di sini apa yang dipromosikan tadi yaitu voice, suara. Jadi diharapkan murid ini aktif gitu, berbicara, kemudian mengungkapkan pendapat, bertanya dan sebagainya. Dalam pembelajaran rata-rata anak SMK, kalau kata industri itu kalau anak-anak lulusan SMK dari daerah itu sangat bagus, sikapnya bagus, dan dalam hal kemampuannya bagus, tapi komunikasinya kurang. Ya, jadi dalam hal komunikasi kurang. Mereka itu mau kerja, siap kerja, disiplin. Tapi ketika ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur, dia diam saja, tidak dikomunikasikan dan sebagainya. Nah ini, jadi kita latih komunikasi. Nah, student agency diharapkan kita pandai dalam hal menyampaikan usulan, kemudian menyampaikan keluhan, kemudian juga berpendapat, kemudian juga bertanya dan sebagainya. Jangan diam saja. Ketika ada sesuatu yang baru, oh mohon maaf Pak, ini saya baru tahu nih mesin ini. Kira-kira ini menggunakan program apa ini? Kira-kira ini sistem kontrolnya pakai kontrol apa? Ya, kalau umpamanya kalian PKL dan sebagainya itu banyak apa yang didapatkan ketika kita bertanya. Kemudian selain voice, choice. Jadi siswa atau murid ini memilih. Jadi bisa memilih mana yang sesuai dengan apa yang dia inginkan atau apa yang dia minati dan sebagainya. Ya, dalam program beriman ini diharapkan siswa dapat memilih. Murid dapat memilih apa kegiatan apa yang ingin dikerjakan, kemudian memilih siapa yang akan menjadikan pembawa materi dan sebagainya. Ya, jadi program beriman ini dilaksanakan ketika yang rutinnya itu ketika 30 menit sebelum pembelajaran dimulai, terutama untuk pelajaran produktif ya. Jadi dari murid yang ingin menyampaikan berbagi ilmu dan pengalamannya silakan ke depan. Apa saja? Apakah berkaitan dengan pelajaran? Apakah berkaitan dengan pengalaman? Apakah dengan pengetahuan yang dia tahu? Misalkan saya mengikuti pencaksilat sampai punya sabuk hitam, sampaikan mulai dari pengalaman dari ini dan sebagainya ya, Bapak sampaikan ya. Jadi di sini voice, jadi diharapkan kalian dilatih dalam hal berbicara di hadapan umum, dalam hal berpendapat, bertanya dan sebagainya. Kemudian choice, memilih apa yang ingin saya sampaikan dan memilih siapa yang akan memberikan hasil. Dan program ini juga bisa dilaksanakan ketika tidak ada guru. Misalkan guru berhalangan, kalian silakan ya, apakah mau bersama-sama satu kelas atau dibagi-bagi kelompok. Saya senangnya di taman. Yuk kita di taman yang suka yang menyukai pemrograman sama saya akan menyampaikan materi pemrograman. Oh saya bisa Canva, yuk cara membuat Canva yang bagus dan sebagainya, cara membuat animasi dan sebagainya. Dan ownership ini kepemilikan. Jadi program ini milik bersama, semua aktif bertanggung jawab untuk mensukseskan program ini, terutama saat-saat mungkin jam pelajaran kosong dan sebagainya, jangan tidur, jangan main game, tapi coba saya bisa kaji, sampaikan. Yuk belajar tadi sama saya ini coba buka web ini ada penjelasan tadi. Ya, dulu ya. Beriman, berbagi,
Oke, terima kasih dari sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik dan luar Biasa. Oke, nah hari ini sebelum kita memulai pembelajaran sistem kontrol terprogram, kita akan melaksanakan program beriman ya. Beriman, Oke, untuk hari ini siapa yang akan berbagi pada teman-teman? Oke, Oke, Adimas ya. Oke, ya Adimas hari ini akan berbagi ilmu dan pengalaman pada teman-teman sekalian, pada kalian semua. Silakan Adimas, boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Kita akan membahas materi yang minggu kemarin. Tolong semuanya dibuka, komputernya dinyalakan dan langsung masuk ke aplikasi Kadesimu. Tolong perhatikan ke depan. Pertama, bila kita ingin melakukan sistem power device itu tentunya kita harus membuat rangkaian daya terlebih dahulu untuk motor 3 pasang. Di sini kita menggunakan MCB 3 pasang. Lalu pastinya kita mempunyai 2 kontaktor, yaitu kontaktor 1 dan kontaktor 2. Yang dimana kontaktor 1 yaitu untuk forward. Forward itu arah putarannya kemana? Kanan. Dan reverse itu yang kontaktor 2 itu putarannya arah ke Kiri. Dapat dipahami? Ada yang ditanyakan dari sistem daya tersebut? Silakan, Gigi. Pertama-tama saya ingin bertanya apa yang terjadi jika saat wiring kontaktor itu ada terjadi kesalahan. Contohnya misalkan itu dari angka 1 ke angka 1, angka 3 ke angka 3, angka 5 ke angka 5. Nah, misalkan yang di bawah kan yang 6 ke 4, 4 ke 6. Nah, misalkan terjadi kesalahan saat di lapangan yang 4 malah ke 4 dan 6 malah ke 6, itu apa yang akan terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Ya. Ke 4 dan ke 6. Ya. Berarti kalau misalnya kontaktor tersebut tetap sesuai alamatnya, sesuai jurusan atau sesuai alamat kabelnya, tetap sesuai yang di atas, maka itu tidak akan terjadi sistem kontrol power dan reverse. Pasti itu akan terjadi tetap forward ya, karena di sini adalah pengubahan tegangan atau ya pokoknya pengubahan tegangan supaya terjadi reverse. Kalau tidak begini, nantinya tidak akan terjadi reverse. Ya. Gimana dengan dapur? Ya, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Nah, saya harap kita semua mengerti dan selanjutnya kita akan ke sistem kontrol forward dan reverse. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya begini, motor forward dan reverse adalah suatu sistem kontrol untuk mengatur motor ke putaran ke kanan untuk maju, dan tentunya kalau yang reverse itu adalah ke kiri untuk ke belakang atau mundur. Nah, di sini alamat-alamat ini kalian jangan terpaku kepada program yang saya buat. Tentunya kita harus menyesuaikan dengan alamat-alamat PLC yang kalian rangkai di bawah. Dan tentunya kita jangan melupakan sistem kontrol daya untuk menghidupkan motor 3 pasang, yaitu dengan RST, yang dimana kita mempunyai 2 kontaktor, yang dimana kita harusnya R dengan R, S ke T, dan T ke S. Dapat dipahami sampai sini. Dan selanjutnya pastinya kita harus mempunyai indikator supaya menandakan bahwa motor itu menyala atau tidak. Dan tentunya kita harus ketika ingin menyalakan motor
forward, kita start, dan kita ketika ingin menyalakan reverse tidak langsung sekaligus, kita harus menyetopkan dulu sistem. Kenapa demikian? Karena itu akan mempercepat kerusakan motor. Dapat dipahami? Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Adimas dan Gilang Adi Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita melaksanakan program beriman. Beriman, berbagi ilmu dan pengalaman. Oke, perkenalkan nama saya Arjuna dari kelas 12 PAI 1. Di sini saya akan mempresentasikan pengalaman saya menjadi ketua OSIS di SMK Negeri 3 Kuningan. Oke, sebelum ke pengalaman, saya akan menyebutkan dulu pengertiannya ya. Untuk pengertian, OSIS adalah organisasi intrasekolah yang berada di dalam satuan pendidikan tertentu, baik tingkat SLTP, SMP, dan MTS maupun SLTA, SMA, SMK, dan MA. Organisasi ini memiliki arah dan tujuan sebagai wadah perkembangan peserta didik agar peserta didik mampu berkembang sebagai insan muda yang paripurna. Oke, untuk tugas menjadi ketua OSIS yang pertama memimpin organisasi dengan baik. Yang kedua, menetapkan kebijakan dan menyusun program kerja. Yang ketiga, mengkoordinasi seluruh anggota kepengurusan. Yang keempat, memimpin rapat. Yang kelima, mengevaluasi kinerja seluruh anggota kepengurusan. Oke, untuk kelebihannya, kelebihan menjadi ketua OSIS ini sebenarnya banyak ya. Saya akan menyebutkan sebagian saja. Oke, yang pertama, bertambahnya pengalaman. Ini sudah jelas ya, karena akan banyak sekali kegiatan dan aktivitas keorganisasian yang mampu memberikan pengalaman yang sangat berguna. Contohnya, saya dapat public speaking di depan banyak orang dan saya mendapatkan banyak teman. Seperti foto di bawah. Untuk foto ini saya dapat di Al-Mutajam 2 ketika saya memimpin rapat. Oke, yang kedua, memiliki kesempatan mewakili sekolah. Nah, dengan banyak jenis kegiatan yang diikuti sekolah dengan tujuan untuk promosi ataupun menjalin hubungan baik dengan sekolah lain. Contohnya, saya mendapatkan teman yang berbeda sekolah, teman berbeda kota, dan saya banyak mempelajari ilmu di luar sana. Jadi untuk ilmu itu tidak hanya kita dapat di sekolah saja, untuk di luar pun kita bisa mengambil ilmu. Nah, di sini ada foto ketika yang ini foto saya ketika di Bogor, ketika saya mewakili SMK 3, dan di sini saya ketika di SMK BI Bakti Indonesia. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan? Oke, Aldo. Saya ingin bertanya, mewakili SMK 3 di Bogor tentang apa ya? Oke, waktu saya mewakili SMK 3 ya di Bogor itu saya ke forum Jabar Juara. Jadi di sini tuh perkumpulan dari ketua-ketua OSIS se Jawa Barat, khususnya mah bukan Jawa Barat ya, tapi se nasional. Karena di sini dari wilayah cabang 1 sampai dari cabang dinas 1 sampai cabang dinas 11 itu berkumpul di Bogor. Apakah cukup? Cukup. Beriman. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, aku mau sharing gimana caranya proses pembuatan kerupuk seblak. Yang pertama itu ada alat dan bahan. Kalau bahannya itu tersedia ada kerupuk seblak, terus atau bisa disebut juga kerupuk bawang. Terus ada juga kencur, ada bawang putih, ada asin, ada ayam, terus ada kaldu ayam dan minyak. Ya, ada penggorengan,
alatnya mah kayak menggoreng biasa aja gitu, kayak kompor, terus oseng-oseng, kuali dan sebagainya. Terus untuk masuk ke cara pembuatannya itu, pertama si kerupuk yang ada itu misalkan kita mau bikin 2 kilo atau bisa bikin 1 kilo. Kalau misalkan mau 1 kilo, minyaknya itu 1/2 kilo dengan cara direndam dulu, direndam sekitar 20 menit. Kalau di minyak. Kalau misalkan udah direndam itu, sambil kita nungguin direndam, kita ngupas bawang, terus ngupas cabe, potong-potongin bawang, potong-potongin cabe, kencur, dan yang ada bahan yang dibutuhkan. Terus kalau misalkan udah 20 menit, langsung aja nyalain kompornya, tapi dengan keadaan api yang kecil. Nah, udah kayak gitu, kita diamin dulu. Pas udah didiamin, langsung kita oseng-oseng. Nah, kenapa dioseng-oseng terus? Soalnya kalau misalkan nggak dioseng-oseng, nantinya takut gosong, terus nantinya jadi kerupuk yang ngembang. Udah dioseng-oseng kayak gitu, udah. Nah, emang itu membutuhkan waktu yang lama, jadi ya kita harus kuat-kuatin aja gitu. Soalnya itu lama banget prosesnya. Kalau misalkan proses itu udah berlangsung, terus si kerupuknya udah dirasain, terus rasanya enak, kerupuknya jadi renyah kayak gitu, ya udah langsung tirisin aja. Pas udah ditirisin, yang tadi bumbu-bumbu tadi yang kita udah potong-potongin, kita masukin ke kuali buat dimatangin dulu. Pas udah dimatangin segala macam, kita disaring dulu. Pas udah disaring, ya udah nanti tinggal dimasukin ke ulekan. Nah, di ulekan itu kita bumbu yang itu dicampurin, diulek sama kitanya. Terus pas udah kayak gitu, si kerupuk yang tadi masukin aja ke wadah yang agak gede. Pas udah wadah agak gede itu masukin juga bumbu-bumbu yang tadi, terus langsung dicampur-campur. Udah, ya emang caranya simpel, tapi membutuhkan tenaga. Kalau dijual per bungkusnya udah berapa? Kalau per bungkusnya biasanya aku jual 5.000. Bisa request ya, bisa request asin atau enggak pedas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena KPM hari ini ibu gurunya tidak bisa masuk karena ada halangan, jadi saya di sini mau melaksanakan program beriman. Di sini saya mau menjelaskan bagaimana cara membuat presentasi di aplikasi Canva. Nah, yang pertama kalian buka aplikasi Canva-nya terlebih dahulu. Kalau gurunya gimana? Bisa download di Play Store, gratis kok. Ada di atas nggak? Ada. Sudah dibuka semua? Dah. Pertama-tama kalian buka icon plus yang ada di tengah. Lalu kalian scroll ke bawah, klik yang presentasi. Oh, ya ada. Kita langsung diarahkan ke template-nya. Kalian di situ tinggal pilih mana yang kalian suka. Lalu klik. Ya. Terapkan seluruh halaman template. Sudah diklik semua? Ya. Nah, misalkan di sini kan ada foto-foto seperti ini. Kalian mau mengganti fotonya, kalian tinggal klik saja fotonya. Lalu di bawah dekat icon plus ada bacaan ganti, kalian klik. Lalu di situ kalian tinggal ganti memakai foto kita. Coba klik yang ini nih. Nah, kan itu gambarnya terlalu besar. Kalian bisa dikecilin.
dan juga dipindahin memakai icon yang kayak ada tanda panahnya. Misalnya kita sudah tuh ketik panjang, mau menambahkan teks, kalian klik icon plus dan ketik apapun yang kalian mau ketik. Lalu apa? Selanjutnya misalnya kalian di sekolah itu disuruh membuat jadwal piket. Kalian juga bisa buatnya, tinggal ketik saja di kolom template. Klik template yang mana yang dibuatkan. Sebenarnya di aplikasi Canva ini kalian bisa berbagai macam, bisa membuat poster, terus komik ataupun yang lainnya. Di sini di aplikasi Canva ini banyak sekali gunanya. Banyak banget. Ya. Lalu selanjutnya kalian sudah paham belum aplikasi Canva ini? Ya. Sekian ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman Bagi ilmu dan pengalaman. Jadi forward reverse itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada forward, yang kedua ada reverse. Forward itu ke depan dan reverse itu kebalikan. Nah, jika diaplikasikan ke dalam motor, maka forward itu untuk memutar motor ke arah kanan dan reverse itu pemutar sebaliknya yaitu ke arah kiri. Nah, untuk membuat forward reverse, kita program dulu menggunakan aplikasi CX Programmer. Pertama-tama kita nyalakan dulu PLC-nya dengan cara menaikkan MCB satu fasa untuk menghidupkan PLC. Setelah PLC dalam keadaan hidup, maka akan tombol start akan bisa digunakan. Jika kita tekan tombol start, maka lampu kuning akan berkedap-kedip dan menandakan bahwa sistem telah menyala. Jika sistem telah menyala, kita dapat menghidupkan motor. Sekian mungkin penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai motor reverse dan forward. Bila ada kekurangan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan umpan balik tentang program dari Bapak Aridiana, yaitu tentang program beriman, berbagi ilmu dan pengalaman. Nah, manfaat beriman ini salah satunya kepada peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengungkapkan ide-ide yang mereka dapatkan, dan yang kedua peserta didik dapat melatih keberanian diri untuk berbicara ke depan atau public speaking. Semoga program ini dapat bermanfaat baik untuk peserta didik, juga bermanfaat untuk sekolah di SMK Negeri 3 Kuningan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menanggapi atau memberikan umpan balik kepada program berbagi ilmu dan pengalaman atau disingkat jadi beriman. Untuk program itu sendiri sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat bagi siswa-siswa kami, karena di sana siswa dapat memberikan pengalaman mereka yang sudah mereka lakukan di depan teman-temannya, sehingga mereka bisa belajar public speaking secara baik atau secara terbiasa untuk kehidupan mereka nanti setelah belajar di sekolah. Selain itu, berbagi ilmunya juga, pengalaman mereka bisa berbagi ilmu dengan teman-teman mereka juga. Jadi salah satu siswa itu akan memberikan pengalaman dan ilmunya kepada siswa yang lainnya, dan program ini sangat bagus sekali. Mudah-mudahan tetap berlanjut dan berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi bagaimana program beriman menurut saya. Menurut saya, dengan adanya program beriman ini,
sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan public speaking siswa, dan juga pemateri diberi kebebasan untuk memilih tema dan tempat seperti di perpustakaan, di bengkel, dan lain sebagainya. Dan juga peserta bisa memilih untuk mengikuti materi yang mana saja. Saya sebagai yang memberikan materi, alhamdulillah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan kepada saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birdi Nofrianto. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai program Beriman. Dalam program Beriman ini, kami para siswa dilatih untuk berbicara di depan umum, memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Lalu poin kedua, dalam program Beriman ini juga para siswa diberi kebebasan untuk memilih pemateri dan juga materi apa yang akan diterima, seperti materi tentang pengalaman atau pengetahuan. Lalu poin ketiga, dalam program Beriman ini juga kami dapat memanfaatkan waktu yang bila tidak ada guru yang datang, kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang positif. Lalu poin keempat, dalam program Beriman ini juga kami dibebaskan untuk memilih tempat pembelajaran yang menurut kami nyaman. Contohnya seperti taman, bengkel, perpustakaan, lobi, dan lain-lain. Sekian pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman, berbagi ilmu dan pengalaman. Menurut saya program Beriman ini sangat berguna dan bermanfaat bagi seluruh siswa, khususnya kami juga siswa 11 Jadi program ini bisa dijadikan cara untuk berbagi ilmu, mengasah komunikasi, dan melatih percaya diri untuk tampil di depan dan menjelaskan sesuatu. Saya harap program ini bisa terus berjalan untuk memberi kesempatan kepada orang-orang berbagi ilmu kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Beriman, berbagi ilmu dan pengalaman.